Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Kamis. Kamis ya? Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan kan? Belum. Nanti setelah saya memaparkan materi saya, nanti silakan sarapan. Ya, sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sebelumnya saya di sini akan memaparkan sebuah materi, yaitu layanan perencanaan karir. Sebelum saya memulai lagi, nanti kita sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan sebuah game atau ice breaking. Ya, semua teman-teman fokus, semuanya relax ya. Nanti gamenya seperti biasa, nanti gamenya tetap sama ya. Nanti dimulai dari Mas Jawabanir menyebutkan nama saya, Faisal, Jawanir, Mas Asin. Nanti dilanjut sampai terakhir Mbak Al ya. Bisa dimulai Mas? Diberi contoh. Contoh, Faisal. Nah, nanti kamu Mas Jawain nyebut Faisal Jawahir. Nanti selanjutnya terus. Iya. Gak apa-apa. Ya, mulai. Faisal. Salah. Ya udah, saya mulai dari sini. Faisal. Nah, salah ya. Ya, sekali lagi ya, teman-teman fokus semuanya. Nanti nggak bisa, saya suruh maju menjelaskan. Ya, Faisal. Faisal Saidah Iva. Faisal Saidah Teman-teman perhatikan, karena semuanya sudah memperhatikan. Ya, teman-teman perhatikan dulu, karena semuanya sudah memperhatikan, jadi semuanya juga sudah merapat, maka kita sudahi gamenya. Kita langsung lanjut ke materi. Untuk sebelum itu, teman-teman tahu juga apa itu perencanaan karir. Mungkin ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Belum tahu. Sebelum kita memasuki lagi, nanti teman-teman kita sepakati dulu waktunya, nanti kurang lebih 45 menit. Setuju? Ya, langsung kita masuk lagi ke materi. Nah, setelah lulus, jadi teman-teman nggak ada yang tahu nih perencanaan karir itu seperti apa? Oh, masih bingung. Jadi benar-benar tidak ada yang tahu perencanaan karir. Karir apa saja? Merencanakan karirnya. Jadi perencanaan karir itu, misalkan kalian ini sedang kuliah, nanti setelah kuliah itu mau kemana? Jadi itu harus jelas. Ya, misalkan kalian ambil jurusan kita, setelah nanti jadi lulus dari S1, apakah kalian mengambil PPG atau langsung mengajar di sekolah kalian seperti itu? Jadi perencanaan karir itu biar mematangkan apa yang kalian cita-citakan seperti itu. Ya, paham teman-teman? Ya. Nah, nanti kan ini kan kalian sudah memasuki jenjang kuliah. Nanti setelah lulus S1, apakah kalian mau kemana? Ada yang mau berpendapat? Nanti setelah kuliah ini, S1 ini, nanti mau lanjut kemana? Mbak Uni. Mau menikah? Ya, bagus. Beri aplaus dulu. Ada lagi? Setelah lulus ini mau kemana? Ya nggak apa-apa, itu juga sebuah pencapaian karir.
penting nggak sih? Ya sambil diperhatikan ya. Penting nggak sih karir melayani atau penting nggak? Kenapa penting? Untuk masa Katakan dulu. Untuk masa depan. Nah, untuk masa depan yang lain. Mengetahui timeline dan apa yang harus kita siapkan ke depannya. Mantap banget. Tuh, terus dulu. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Berbicara. Ya, jadi karir planning itu sangat penting untuk masa depan kita ya, untuk sebuah cita-cita kita, pekerjaan kita. Ya, kalau kita nggak punya planning nanti kita bingung, hanya sekedar ikut-ikut, ya nanti jadinya tukang rebahan. Ya, kalau nggak punya karir planning, jadi kita misalkan mau setelah lulus kuliah, kalau mau kerja, nanti kalau nggak keterima kerja mau ngapain, nah itu harus dipikirkan dari sekarang. Ya, jangan jadi pengangguran. Ya kalau cewek wajar ya begini. Oh, enggak ya. Langsung lanjut lagi ya. Apa itu perencanaan karir, teman-teman? Perhatikan. Saya tahu apa itu perencanaan karir? Nah, coba kita baca bersama-sama. Apa itu perencanaan karir? Ayo, satu lagi ya. Perencanaan karir merupakan proses pencapaian tujuan karir individu yang ditandai dengan tujuan yang jelas, ya, menyelesaikan pendidikan, ya salah satu yang kita sedang lakukan ini, ya, ini. Nah, untuk kalau ada selesai pendidikan ini, apa cita-cita kita? Jadi semuanya itu butuh dorongan. Dorongan apa? Soalnya ada teman-teman tadi ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi kades, bukades, ada yang mau jadi RT. Itu nggak bisa kita timbulkan sendiri, tapi kita butuh dorongan dari sahabat kita, teman-teman kita. Ya, bisa kita lanjut? Bisa. Masih semangat? Masih. Yang tepuk semangat. Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, apa itu perencanaan kalian sudah tahu? Nah, sekarang manfaat dari perencanaan karir. Pak, teman-teman pada depan ada isi, Pak. Ya, nanti kemudian saya sebut dulu di depan. Ya, teman-teman kalian di PowerPoint yang saya tampilkan, apa manfaat dari perencanaan karir itu? Ada yang mau berpendapat? Nanti saya kasih hadiah yang suka bersama. Sampai sakit. Ya, ada yang mau berpendapat? Apa manfaat dari perencanaan karir? Saya, Pak. Ya, Biar lebih tertata lagi. apanya yang tertata? Maksudnya rencananya itu biar lebih tertata. Jadi kan setelahnya itu kita tahu mau kayak bagaimana. Ada lagi? Apa? Yang mau berpendapat? Siap menghadapi masa depan. Anda kasih ulas, masukkan. Ya, nanti setelah pemberian materi. Ya. Ada lagi, satu lagi yang mau berpendapat manfaat perencanaan karir. Pak, ada yang makan, Pak. Dihukum, Pak. Oh, ya dihukum. Kita pasti suruh nyanyi Pak. Ya, lanjut. Jadi manfaat perencanaan karir. Nah, jadi manfaatnya itu mempercepat kemajuan karir, meningkatkan kepuasan kerja, membuka peluang-peluang baru. Jadi manfaatnya itu sangat banyak ya buat kalian yang apalagi di masa-masa kalian ini jenjang-jenjang yang udah memikirkan masa depan kalian. Entah ini ada
ada yang tadi setelah kuliah mau nikah, nanti nikahnya di mana, mau di mana, terus bulan madu di mana, itu sebuah planning. Ya, sama ada kemajuan karir yang meningkatkan kepuasan kerja kalian. Jadi kalian puas tidak dengan apa yang pekerjaan kalian? Ya, jadi jangan asal ikut kerja kemana. Nanti ketika udah masuk di pekerjaan malah kalian tidak semangat, kurang motivasi karena tidak sesuai dengan passion kalian, dengan keinginan kalian. Jadi pentingnya juga memilih pekerjaan. Ya, saya lanjut, Mas. Nah, sekarang langkah-langkah perencanaan karir. Apa langkah-langkahnya? Ada yang mau berpendapat? Ya, biasanya dia ini manfaat buat kalian. Menentukan tujuan mau kemana kita dulu. Di situ menyiapkan apa-apa step-step yang harus kita lalui untuk menuju tujuan tersebut, Pak. Iya, betul. Tangan. Ada lagi satu orang lagi yang mau berpendapat langkah-langkah perencanaan karir. Mas Udin? Oh, enggak dulu. Ya, bisa diperhatikan dulu ya. Oke, Mas Ajar? Oh, enggak. Ya, nanti saya lanjut ya. Mas. Pak, KM Pak. Mas? Ya. Oh, enggak. Ya, saya lanjut ya. Ya, berikut ada sebuah cuplikan video itu tentang langkah-langkah perencanaan karir. Jadi cuma sebuah tulisan, jadi bisa diperhatikan ya. Nanti saya tanya, kalau nggak bisa ya saya suruh jelaskan ulang. YouTube. Dan sekarang ini diperhatikan ya, teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi yang saya sampaikan itu sebuah langkah perencanaan karir. Jadi teman-teman sekalian nanti kalian kan pasti sudah memikirkan masa depannya. Jadi pengalamannya. Jadi kadang orang cuma hanya memikirkan tanpa memikirkan langkah-langkahnya. Ya, hanya mengikuti alur tanpa memikirkan langkah-langkah apa yang mau dilakukan. Atau masih bingung apa yang ingin dilakukan, contoh setelah kuliah mau ngapain, itu harus dipikirkan juga. Dan semua kegiatan yang kita lakukan itu bermanfaat. Nah, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pendapat materi yang sudah saya berikan. Maksudnya apa manfaat yang kalian dapatkan pada bimbingan klasikal yang saya berikan pada hari ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Belum ada? Ya, boleh. Di sini kita bisa lebih jelas dalam menentukan karir kita ke depan nanti. Ya, betul. Kita kan sudah tahu manfaatnya. Nah, kesimpulan dari seluruh materi yang saya berikan nanti akan menyampaikan kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Kesimpulannya. Ya, mungkin ini bisa menyampaikan. Ya, manfaatnya kan kesimpulannya seberapa pentingnya manfaat perencanaan karir buat masa depan kita. Dan kita itu ketika lulus itu punya angan-angan mau kemana biar dari tidak merawat dan berteori. Ya, sebelum saya tutup, nanti perhatikan sebelum saya tutup nanti saya mengirimkan sebuah Google Form yaitu tentang yang berisi tentang untuk evaluasi yang telah saya sampaikan ini. Ya, nanti teman-teman bisa mengisinya ya di HP masing-masing. Punya HP kan? Ya, pasti punya loh, jangan sekarang nggak ada kita nggak punya HP. Pasti punya. Ya, saya
kurang lebihnya